Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil implementasi kami ya. Nah, judul dari implementasi kami itu deteksi wajah real time menggunakan hard cascade dan OpenCV pada Python. Nah, kita mulai dari latar belakangnya. Nah, yang pertama itu ada perkembangan pengolahan citra digital. Bidang ini berkembang pesat seiring kemajuan perangkat keras dan lunak, serta memiliki aplikasi luas di berbagai sektor media medis, keamanan, otomotif, dan lain-lain. Untuk manipulasi gambar demi mendapatkan informasi yang bermakna. Nah, yang kedua itu ada teknologi deteksi wajah atau face detection, ya kan, merupakan proses mengidentifikasi lokasi dan keberadaan wajah manusia pada gambar atau video dengan mengenali pola tertentu. Teknologi ini menjadi basis sistem modern seperti absensi digital, kamera smartphone, dan CCTV. Nah, yang ketiga ada mekanisme sederhana. Deteksi wajah bekerja secara otomatis dengan cara menampilkan kotak pembatas atau bounding box yang mengikuti posisi wajah pengguna secara real time melalui kamera. Nah, untuk ke bagian keempatnya ada pustaka dan bahasa pemrograman. Nah, pengembangan sistem ini memanfaatkan library open source OpenCV yang dirancang untuk aplikasi computer vision dan pengolahan citra real time, serta bahasa pemrograman Python karena sintaks yang sederhana dan efektif terintegritas dengan OpenCV. Nah, fokus makalah ini berfokus pada pengenalan, pengolahan citra, dan penerapan deteksi wajah sederhana secara real time dengan menampilkan kontak pelacak wajah menggunakan OpenCV di Python. Nah, rumusan dari masalah ini yang pertama itu cara menerapkan face detection sederhana menggunakan OpenCV Python secara efektif. Nah, yang kedua itu proses pendeteksian wajah secara real time dengan kotak pelacak menggunakan webcam. Nah, yang ketiga itu ada fungsi dan peran OpenCV dalam pengolahan citra untuk mendeteksi wajah. Nah, yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi sistem face detection. Yang kelima ada penerapan teknologi face detection dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita lanjut ke tujuan masalahnya. Nah, penjelasan konsep dasar pengolahan citra dan face detection dengan OpenCV di Python. Yang kedua, menjelaskan cara kerja sistem face detection sederhana menampilkan kontak pelacak wajah secara real time. Yang tiga, memberikan panduan sederhana mengenai implementasi sistem tersebut. Nah, yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pendeteksian wajah. Yang kelima, mengetahui penerapan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke rumusan keempat, yaitu manfaat makalah. Nah, bagi penulis, di sini menambah wawasan mengenai pengolahan citra digital, memberikan pengalaman yang praktis, pengembangan program berbasis computer vision, serta melatih kemampuan menyusun karya ilmiah secara terstruktur. Nah, yang kedua itu bagi universitas. Nah, menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan dosen, mendukung riset di bidang informasi, khususnya pengolahan citra, serta meningkatkan kualitas akademi lewat karya ilmiah yang inovatif. Nah, yang ketiga itu bagi masyarakat, memberikan informasi dan pemahaman tentang manfaat teknologi wajah, terutama di bidang keamanan, pengawasan, serta pengembangan teknologi computer vision. Untuk bab 1 sudah saya jelaskan, akan dilanjut oleh teman saya di bab 2. Baik,
Terima kasih Mas Bayu. Saya akan menjelaskan bab 2 sedikit penerangan. Yang pertama yaitu konsep dasar pengolahan citra. Untuk konsep dasar pengolahan citra adalah teknik yang digunakan untuk memproses gambar digital dengan tujuan meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi yang berguna. Nah, dalam pengolahan citra mencakup berbagai metode dan algoritma yang memungkinkan manipulasi dan analisis gambar secara efektif. Oke, selanjutnya yaitu di definisi pengolahan citra. Apa itu definisinya? Yaitu ilmu yang melibatkan manipulasi gambar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai teknik untuk memperbaiki, menganalisis, dan memahami gambar. Yang selanjutnya yaitu adalah tahapan pengolahan citra. Terdiri dari beberapa tahapan utama yang biasanya dilakukan secara beruntun. Yang pertama yaitu akuisisi citra. Nah, dalam pengolahan citra ini yang melibatkan pengambilan gambar melalui perangkat penginderaan seperti kamera digital, scanner, atau sensor lainnya. Yang kedua yaitu pemrosesan. Tahap ini biasanya diproses oleh akuisisi yang diolah meningkatkan kualitasnya. Dengan teknik-teknik yang umum digunakan dalam pemrosesan meliputi pertama, pengurangan noise. Yang kedua, dalam citra yang dapat disebabkan oleh sensor atau kondisi lingkungan. Ketiga yaitu peningkatan kontras untuk meningkatkan perbedaan antara area terang dan area gelap. Itulah yang membuat fitur-fitur menjadi lebih penting dan menonjol. Yang keempat yaitu penyesuaian intensitas untuk mengatur kecerahan dan kontras. Untuk yang poin selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi adalah memisahkan objek atau area tertentu dalam citra dari latar belakang. Segmentasi bertujuan untuk menyoroti area atau objek yang menjadi fokus analisis lebih lanjut. Yang poin D yaitu ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini adalah proses identifikasi dan pengisoliran fitur-fitur penting dalam citra yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Contohnya yaitu tepi sudut, tekstur, atau bentuk lainnya. Yang poin E-nya yaitu klasifikasi dan pengenalan. Pada fitur ini, deekstrasi digunakan untuk mengidentifikasi objek atau pola dalam citra. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar deteksi wajah. Nah, merupakan salah satu teknologi dalam bidang komputer vision yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan wajah manusia pada gambar maupun video secara otomatis. Menurut Viola dan Jonas pada tahun 2001, face detection adalah proses identifikasi lokasi wajah manusia dalam citra digital menggunakan metode klasifikasi pola tertentu. Nah, yang keduanya yaitu definisi deteksi wajah. Apa itu? Proses mendeteksi wajah manusia dengan cara mengenali pola dan ciri khas pada wajah. Yang selanjutnya yaitu penerapan deteksi wajah. Sistem face detection bekerja melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu kamera mengambil gambar atau mengambil video secara real time. Yang kedua yaitu membaca setiap frame video menggunakan OpenCV. Yang ketiga yaitu gambar diubah menjadi grayscale agar proses deteksi lebih cepat. Yang keempat yaitu algoritma mendeteksi pola wajah manusia. Yang keempat, yang ini yang kelima, yaitu sistem menampilkan kotak pada area wajah yang terdetek. Ya, selanjutnya pengenalan OpenCV. OpenCV ini adalah library open source yang digunakan untuk pengolahan citra. OpenCV biasanya menyediakan berbagai fungsi dan algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek, memproses gambar, serta menganalisis video secara real time.
OpenCV banyak digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan pengembang aplikasi karena mudah digunakan dan mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk Python. Nah, selanjutnya yaitu sejarah pengembangan OpenCV. Sejarah pengembangan OpenCV dikembangkan oleh Intel pada tahun 1999 sebagai bagian dari penelitian computer vision. Tujuan utamanya adalah menyediakan pustaka yang efisien, mudah digunakan untuk mempercepat pengembangan aplikasi pengolahan citra. Nah, versi pertama OpenCV dirilis pada tahun 2000 hingga saat ini. Nah, OpenCV juga menyediakan berbagai modul yang mendukung integrasi dengan framework modern seperti TensorFlow, PyTorch, dan YOLO. Karena bersifat open source, OpenCV dikembangkan secara kolaboratif oleh komunikasi pengembangan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu fungsi OpenCV. Nah, di sini ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama membaca dan menampilkan gambar digital. Yang kedua yaitu mengolah video secara real time. Yang ketiga mengubah format dan warna citra. Yang keempat yaitu melakukan deteksi tepi. Yang kelima melakukan segmentasi citra. Yang keenam mendeteksi objek dan wajah manusia. Yang ketujuh melakukan pelacakan objek atau object tracking. Yang kedelapan yaitu mengimplementasikan algoritma machine learning dan deep learning. Yang selanjutnya yaitu keunggulan OpenCV. Apa saja? Yang pertama yaitu bersifat open source. Open source dapat digunakan secara bebas tanpa biaya lisensi sehingga cocok digunakan dalam bidang pendidikan maupun penelitian. Yang kedua yaitu mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, dan yang lainnya. Yaitu yang ketiga performa tinggi. Sebagian besar fungsi OpenCV ditulis menggunakan bahasa C++ sehingga memiliki performa yang sangat efisien. Yang keempat yaitu mendukung pemrosesan real time. OpenCV ini mampu memproses gambar video secara langsung dari kamera sehingga cocok untuk digunakan secara real time. Yang kelima yaitu dokumentasi lengkap. OpenCV ini memiliki dokumentasi lengkap serta komunitas penggunaan yang besar sehingga mudah diproses untuk pembelajaran dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu OpenCV dalam implementasi deteksi wajah. Banyak sistem mendeteksi wajah secara real time menggunakan metode hard cascade classifier. OpenCV berperan dalam mengakses kamera webcam, mengolah frame video, mengubah citra warna menjadi grayscale, mendeteksi wajah, serta menampilkan hasil deteksi dalam bentuk bounding box pada layar. Proses ini pengambilan frame dari webcam menggunakan fungsi video capture. Selanjutnya citra dikonversi ke grayscale menggunakan fungsi CVT color. Digunakan untuk mencari dan mendeteksi wajah pada setiap frame video. Jika wajah berhasil ditemukan, maka gambar kotak pembahasan atau bounding box menggunakan fungsi rectangle. Dengan memanfaatkan OpenCV, sistem deteksi wajah dapat berjalan secara real time ataupun mampu mendeteksi keberadaan wajah manusia secara otomatis. Nah, selanjutnya yaitu metode hard cascade merupakan salah satu metode deteksi objek yang banyak digunakan dalam bidang computer vision, terutama untuk mendeteksi wajah manusia. Pada tahun 2001, Michael Jonas melalui penelitian yang berjudul Rapid Object Detection Using Orchestrated Cascade of Simple Features, HCAD menjadi salah satu metode deteksi wajah yang populer karena mampu melakukan deteksi secara tepat, cepat, dan melakukan kebutuhan komputasi yang relatif rendah. Dalam hal ini, Cascade memanfaatkan fitur-fitur sederhana yang disebut juga hard-like features untuk mengenali pola tertentu.
pada suatu objek. Nah, ada algoritma menggunakan pembelajaran EDBUS, ada BUS untuk memilih fitur yang paling relevan, serta Cascade Classifier untuk mempercepat proses klasifikasi objek. Dengan kombinasi tersebut, Hard Cascade mampu melakukan deteksi wajah secara real time sehingga banyak digunakan dalam sistem keamanan absensi berbasis wajah dan berbagai aplikasi pengolahan citra lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada di pengertian hard cascade. Hard cascade sendiri adalah metode deteksi objek yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu objek pada citra atau video digital berdasarkan pola fitur tertentu. Kemudian, metode hard cascade banyak digunakan dalam deteksi wajah karena mampu mengenali karakteristik wajah manusia berdasarkan perbedaan intensitas cahaya pada area tertentu seperti mata, hidung, dan pipi. Selain itu, metode ini telah tersedia dalam bentuk model siap pakai pada OpenCV sehingga mudah diterapkan dalam berbagai aplikasi computer vision. Adapun cara kerja hard cascade, secara umum, proses deteksi wajah menggunakan metode hard cascade dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, citra diperoleh dari kamera yang akan diubah menjadi citra grayscale untuk mempercepat proses pengolahan. Kemudian, sistem akan mencari pola-pola tertentu menggunakan hard-like features yang telah dilatih sebelumnya. Setelah fitur berhasil ditemukan, algoritma akan memilih fitur yang paling penting untuk klasifikasi, kemudian Cascade Classifier akan melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap setiap area gambar. Jika suatu area sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka area tersebut akan dianggap sebagai wajah dan ditandai kotak pembatas atau bounding box. Melalui proses tersebut, sistem dapat mendeteksi keberadaan wajah manusia secara otomatis dan real-time menggunakan webcam. Kemudian poin selanjutnya ada di keunggulan hard cascade. Metode hard cascade memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan banyak digunakan dalam aplikasi deteksi wajah. Di antara lain adalah memiliki kecepatan deteksi yang tinggi sehingga dapat digunakan secara real-time, membutuhkan sumber daya komputasi yang relatif rendah, mudah diimplementasikan menggunakan pustaka OpenCV, tidak memerlukan perangkat khusus seperti GPU. Lanjut. Kemudian cocok digunakan untuk pembelajaran dasar computer vision dan pengolahan citra. Adapun kekurangan dari hard cascade, yang pertama, tingkat akurasi lebih rendah dibandingkan metode deep learning. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan cahaya pada lingkungan sekitar, kurang optimal dalam mendeteksi wajah yang miring atau tertutup sebagian. Kemudian dapat menghasilkan kesalahan deteksi pada objek yang memiliki pola menyerupai wajah. Yang terakhir, kurang efektif untuk mendeteksi banyak objek dengan variasi bentuk yang kompleks. Kemudian poin yang selanjutnya ada di implementasi program face detection. Implementasi program face detection merupakan tahap penerapan metode hard cascade, classifier, dan pustaka OpenCV ke dalam sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi wajah manusia secara real time. Pada implementasinya, sistem akan mengambil frame video dari kamera, kemudian proses pengolahan citra dengan mengubah gambar menjadi grayscale sebelum dilakukan deteksi wajah menggunakan hard cascade. Apabila wajah berhasil terdeteksi, sistem akan menampilkan kotak pembatas pada area wajah yang ditemukan dan menampilkan hasil secara real time pada layar monitor. Adapun implementasi program yang dibuat meliputi shortcode program, penjelasan kode program, flowchart, sistem, serta hasil implementasi yang diperoleh setelah program dijalankan. Lanjut. Nah, berikut source code programnya. Next. Nah, adapun penjelasannya dari source code-nya, yang pertama ada import library OpenCV seperti kode yang tertera. Kode di atas digunakan untuk mengimpor pustaka OpenCV ke dalam program OpenCV, menyediakan berbagai fungsi yang digunakan dalam pengolahan citra digital, termasuk akses kamera, deteksi wajah, dan tampilan video secara real time. Kemudian yang kedua, inisialisasi hard cascade dan kamera.
seperti kode yang tertera di gambar. Baris pertama digunakan untuk membuat model Harkascade yang tersimpan dalam file XML. Model ini berisi data pelatihan yang digunakan untuk mengenali pola wajah manusia. Adapun baris yang kedua digunakan untuk mengaktifkan webcam sebagai perangkat input video. Angka 0 menunjukkan bahwa program menggunakan kamera utama pada komputer. Kemudian kode yang ketiga, fungsi deteksi wajah seperti yang tertera di kodenya. Fungsi post detection, face underscore detection, digunakan untuk mendeteksi wajah pada setiap frame yang diperoleh dari kamera sebelum proses deteksi dilakukan. Citra berwarna diubah terlebih dahulu menjadi citra grayscale menggunakan fungsi. Konversi ini bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan kamera. Metode Harkascade hanya memerlukan informasi intensitas cahaya. Kemudian fungsi dari detect multiscale digunakan untuk mencari dan pengatur segala pencarian objek. Midnight Board digunakan untuk mengurangi kesalahan deteksi, sedangkan min size menentukan ukuran minim objek yang dapat dianggap sebagai wajah. Hasil deteksi kemudian dikembalikan dalam bentuk koordinat posisi wajah yang ditemukan. Kemudian kode yang keempat, fungsi menggambar kotak wajah, seperti yang tertera, digunakan untuk menggambar kotak pembatas pada wajah yang berhasil deteksi. Kemudian fungsi CV rectangle akan membuat kotak berwarna merah dengan ketebalan menghentikan penggunaan kamera dan menutup seluruh jendela OpenCV ketika belum selesai dijalankan. Kemudian fungsi yang keenam, fungsi utama program. Next. Seperti kode yang tertera, fungsi utama digunakan untuk mengatur seluruh proses deteksi wajah, mulai dari pengecekan kamera, pengambilan frame video, deteksi wajah, hingga menampilkan hasil deteksi pada layar. Sebelum program dijalankan, sistem akan memeriksa apakah kamera berhasil diakses menggunakan perintah berikut. Jika kamera tidak dapat digunakan, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan proses. Kemudian yang ketujuh, pengambilan dan pemrosesan frame video. Seperti kode yang tertera, perintah ini digunakan untuk mengambil gambar secara terus-menerus dari webcam. Setiap frame diperoleh akan diproses menggunakan fungsi drawer box hingga wajah terdeteksi dapat langsung diberikan kotak pembatas. Yang kedelapan, kode tersebut digunakan untuk menampilkan hasil deteksi wajah secara real time pada jendela aplikasi yang diberi nama Chewy Face AI. Kemudian yang ke-9, mengakhiri program. Kode ini digunakan untuk mendeteksi input dari keyboard. Jika pengguna menekan tombol Q, maka fungsi close window akan dijalankan sehingga kamera berhenti dan aplikasi tutup. Kemudian yang ke-10, kode ini merupakan titik awal eksekusi program. Ketika file dijalankan, fungsi main akan dipanggil sehingga seluruh proses deteksi wajah dapat berjalan sesuai dengan alur yang telah dirancang. Next. Nah, berikut ada gambaran dari flowchart programnya. Next. Nah, berdasarkan flowchart yang telah dibuat, proses program dimulai dengan membuat model Harkascade, classifier, dan mengaktifkan webcam sebagai perangkat input. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah kamera berhasil diakses. Jika tidak dapat diakses, program akan menampilkan pesan kesalahan dan proses akan dihentikan. Jika kamera berhasil diakses, sistem akan mengambil frame video secara terus-menerus melalui webcam. Hasil deteksi kemudian ditampilkan secara real time pada layar monitor. Proses pengambilan frame, deteksi wajah, dan penampilan hasil akan terus berulang selama program berjalan. Nah, berikut hasil implementasinya seperti yang dilihat gambar. Next. Nah, analisis program berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan. Program face detection berhasil mendeteksi wajah manusia secara real time menggunakan webcam sebagai sumber input. Program memanfaatkan metode Harkascade tersedia pada pustaka OpenCV untuk mengenali pola wajah manusia pada setiap frame video yang ditangkap oleh kamera. Pada proses deteksi, setiap frame video terlebih dahulu dikonversi menjadi citra, grayscale mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses pengolahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu mendeteksi wajah dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan yang memadai dan posisi wajah yang menghadap ke arah kamera. Metode Harkascade memiliki beberapa kelebihan, diantaranya proses deteksi yang cepat, menggunakan sumber daya komputer yang relatif rendah, serta kemudian implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python.
Meskipun demikian, program yang dibuat masih memiliki beberapa keterbatasan. Tingkat akurasi deteksi dapat menurun ketika kondisi pencahayaan terlalu gelap atau terlalu terang. Selain itu, metode hard cascade juga kurang optimal dalam mendeteksi wajah yang tertutup sebagian, menggunakan aksesori tertentu atau berada pada posisi yang terlalu miring. Next. Secara keseluruhan, program face detection akan dikembangkan telah berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan, yaitu mendeteksi wajah manusia secara real time menggunakan metode hard cascade dan OpenCV. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode hard cascade masih efektif digunakan sebagai solusi sederhana untuk aplikasi deteksi wajah yang tidak memerlukan kebutuhan komputasi tinggi. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk bab 3 yaitu penutup. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa metode hard cascade classifier dapat digunakan untuk mendeteksi wajah manusia secara real time, yaitu dengan memanfaatkan webcam sebagai sumber input video. Jadi metode ini bekerja dengan mengenali pola wajah berdasarkan fitur-fitur tertentu yang telah dilatih sebelumnya dan diimplementasikan menggunakan pustaka OpenCV. Jadi hasil implementasi ini menunjukkan bahwa program mampu mendeteksi wajah dengan cukup baik pada kondisi pencahayaan yang memadai dan posisi wajah yang menghadap kamera, yaitu wajah yang berhasil mendeteksi ditandai dengan kotak pembatas atau bounding box, sehingga pengguna dapat melihat hasil deteksi secara langsung pada layar. Juga selain itu, penggunaan OpenCV mempermudah proses pengembangan karena menyediakan berbagai fungsi yang mendukung pengelolaan citra dan computer vision. Meskipun memiliki keterbatasan pada kondisi pencahayaan tertentu dan sudut wajah yang ekstrim, metode hard cascade tetap menjadi salah satu solusi yang efektif untuk membangun sistem deteksi dan mampu bekerja secara real time. Dengan demikian, tujuan pembuatan program face detection menggunakan hard cascade dan OpenCV telah dapat dicapai. Yaitu terus selanjutnya itu saran berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan program di masa mendatang, yaitu menggunakan metode yang lebih modern seperti deep learning atau YOLO. Yang kedua, menambahkan fitur face recognition sehingga sistem tidak hanya mendeteksi wajah namun juga dapat mengenali identitas pengguna. Yang ketiga, mengembangkan program agar dapat mendeteksi lebih banyak objek selain wajah. Yang keempat, menambahkan penyimpanan data hasil deteksi ke dalam database untuk mendukung pengembangan sistem absensi atau sistem keamanan berbasis wajah. Yang kelima, melakukan pengujian pada berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan untuk meningkatkan keadaan sistem dalam penggunaan sehari-hari. Baik, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.